Hai teman-teman, kenapa harus di Semponsip? Semponsip itu adalah metode pelatihan terbaik untuk pengembangan otak anak Anda. Kenapa? Karena Semponsip itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena anak Semponsip juga jago berhitung. Kami telah berpengalaman lebih dari 23 tahun. Semponsip itu sudah berdiri, sudah 23 tahun ya sampai 2021 ini. Dan kami mempunyai jaringan yang terbesar di seluruh Indonesia dari Aceh sampai ke Papua. Semua yang terlahir normal memiliki potensi otak yang luar biasa untuk dikembangkan. Jadi kalau anak kita masih kecil, ayah bunda, jangan tunda-tunda lagi, cepat dimasukkan ke Semponsip. Kenapa? Karena kalau misalnya waktu emas ini terlewati gitu ya kan, potensi ini akan sia-sia jika tidak dilatih dan dikembangkan. Jadi alangkah baiknya dari kecil itu sudah dimasukkan ke Sempoa biar kita bisa melatih sampai potensi otak anak menjadi luar biasa. Semponsip telah dengan berpengalaman lebih dari 23 tahun ya, sudah terbukti membantu sangat banyak anak sehingga berhasil dalam studi dan karir mereka. Banyak sekarang anak-anak Semponsip yang sudah jadi dokter, yang sudah jadi manajer, yang sudah masuk ke perguruan tinggi besar, yang masuk olimpiade matematika sampai juara 1 ya, misalnya si Charles. Metode Semponsip itu memiliki metode yang unik dan efektif. Kami dengan alat Sempoa akan melatih otak anak-anak untuk pembayangan serta jiwa kompetitif ya, berarti mereka nanti akan mempunyai daya juang yang bagus dan kecepatan dalam berhitung dan bertindak. Jadi ketika mereka dapat problem gitu, mereka bisa solve problem dengan baik gitu. Jadi tunggu apa lagi, cepat-cepat daftar ke Sempoa ya. Semua ini akan menjadi landasan sukses bagi masa depan anak nanti. Kalau misalnya anak-anak daya juangnya sudah bagus, percaya dirinya sudah bagus, daya memorinya juga meningkat, ya. Terus kemampuan berhitung dan bertindaknya juga sudah hebat. Ini nanti akan menjadi landasan kesuksesan bagi masa depan mereka. Semponsip adalah pelatihan otak yang sangat tepat untuk anak-anak mulai dari usia 3 hingga 12 tahun. Kenapa? Karena pada usia ini adalah masa emas dalam perkembangan otak anak. Jadi ketika sudah lewat 12 tahun, itu nanti energi-energi anak itu lebih dipakai untuk masa pubertas anak-anak. Jadi kemampuan otak setelah 12 tahun itu tidak akan berkembang lagi. Jadi mereka akan dipakai energinya untuk pubertas. Jadi kalau misalnya kita punya anak usia 3 tahun, belum sampai 15 tahun, cepat-cepat masukkan ke Sempoa karena itu masa emas perkembangan otak anak Anda. Oke, jadi seperti kita tahu, otak besar kita ada dua, sebelah kiri dan sebelah kanan. Iya, jadi nanti kita akan metode Sempoa itu bagaimana latihnya supaya anak-anak itu bisa mengkoordinasi otak kiri dan otak kanan. Iya, nanti otak kiri itu akan memasukkan angka itu akan diproses oleh otak kiri, dan otak kanan itu bentuk manik-maniknya, bentuk gambar-gambar. Jadi kalau misalnya kita lagi mengingat orang, iya, wajahnya itu kita masukkan itu prosesnya ke otak kanan. Namanya itu kita masukkan ke otak kiri. Setelah kita berjumpa lagi 5 tahun lagi, yang akan kita ingat itu bukan namanya, tapi wajahnya. Rasanya familiar, pernah saya lihat ya orang ini ya. Kenapa? Karena wajah orang itu kita simpan di otak kanan ya. Otak kanan itu paling hebat dalam mengingat. Otak kiri paling hebat untuk memanajemen sesuatu, untuk mengatur sesuatu ya. Iya. Terus ini untuk lebih jelasnya, ini left brain itu berarti yang otak kiri ya. Otak kiri, right brain itu otak kanan. Jadi otak kiri itu akan mengatur logika, matematika, menghafal, bahasa, paham dengan berpikir, dan berpikir step by step gitu.
Terus yang sebelah kanan, otak kanan itu imajinasi, berarti membayangkan sesuatu dalam bentuk gambar dan cerita. Kreativitas, irama nada ya. Misalnya kalau misalnya kita lagi belajar suatu lagu atau mendengarkan suatu lagu, liriknya itu kita simpan di otak sebelah kiri. Kalau nada-nadanya itu suka kita gumamkan ya. Itu ya. Jadi yang itu kita masukkan di sebelah kanan, makanya kita lebih ingat ketika kita menggumamkan suatu nada, tapi liriknya kita belum ingat gitu ya. Itulah bagusnya otak kiri dan otak kanan. Terus otak kanan juga mengatur tentang seni, emosi, paham tanpa berpikir, dan berpikir secara menyeluruh. Kalau misalnya ditanya gitu, otak kiri sama otak kanan mana lebih bagus? Tentu saja lebih bagus itu kalau otak kanan dan otak kiri terorganisasi dengan baik gitu. Jadi mereka bekerja sama dengan baik. Jadi ketika mereka memutuskan suatu masalah atau mereka lagi proses berpikir, jadi informasi itu didapat dari kiri kanan, kanan kiri gitu. Jadi lebih mantap dalam berpikir. Terus kalau supaya kita tahu gitu, otak manakah kita yang lebih cenderung? Coba Mama buat begini. Coba lihat jempol kanan. Jempol kanan kita kalau di depan seperti kita tahu otak kanan itu mengatur tubuh sebelah kiri. Kalau misalnya jempol kanannya di depan, berarti itu otak kiri. Ya, kalau jempol kirinya di depan, berarti kita lebih cenderung otak kanan. Coba sekarang begini lagi. Lihat tangan mana yang berada di dalam. Di bawah ya. Kalau misalnya tangan kanan yang di bawah, berarti dia otak kiri. Kalau misalnya tangan kiri yang di dalam, berarti dia otak kanan. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita cenderung kiri, itu tidak apa-apa. Berarti kita lebih bisa berpikir dalam akademis gitu. Kita bisa menyusun suatu planning dengan baik, kita bisa belajar dengan baik. Tapi kekurangan kita adalah kita akan kurang berimajinasi dan emosi kita EQ ya, EQ kita itu kurang bagus gitu. Jadi otak kiri itu adalah IQ, otak kanan itu adalah EQ. EQ itu emosi ya, emosi intelligence ya. Kalau misalnya IQ itu mengatur kepintaran kita. Jadi kalau misalnya yang kanan semua, berarti dia adalah orang yang kreatif. Dia juga bisa pintar berimajinasi, seninya juga baik, tetapi dia akan terlalu emosional, baper. Jadi yang paling baik itu adalah kedua otak terorganisasi dengan baik. Ya, jadi supaya otak kanan dan otak kiri itu bekerja dengan seimbang, itulah makanya metode sempoa itu bisa mengoptimalkan otak kiri dan otak kanan. Jadi bukan hanya satu belahan otak ya. Kalau di sekolah sekarang misalnya kecenderungan mereka lebih melatih otak kiri. Jadi mereka kurang dalam berimajinasi gitu. Kalau di sempoa, bagaimana ya caranya? Kenapa sempoa bisa ya? Jadi ketika anak-anak membayangkan gitu, satu itu dalam angka ya kan, angka itu dimasukkan ke otak kiri. Setelah itu anak-anak akan memasukkan ke sempoa satu mani. Ya, yang dilihat anak-anak itu adalah gambarnya dirasa dengan tangan. Yang dirasa sama gambar itu, mani itu, itulah dimasukkan ke otak kanan. Setelah itu lagi tambah 2. 2 itu angka ya, berarti di sebelah kiri. Setelah itu akan diproses lagi ke kanan. Masukkan 2 mani. Setelah dapat hasil, zoom dulu. Baru tulis ya. Ketika kita zoom dulu baru tulis, itulah yang melatih daya ingat anak kita. Iya. Jadi itulah makanya otak kanan itu bisa melatih otak kiri. Sempoa sip itu bisa melatih otak kiri dan otak kanan ya, sehingga nanti kalau sudah terkoordinasi dengan baik, maka anak-anak akan sukses di mana saja. Karena kita nggak tahu ya anak-anak kita nanti mau di seni atau mau di akademis, kita nggak tahu. Jadi alangkah baiknya kalau kita latih dari sejak kecil. Terus apa sih manfaat belajar di sempoa?
Tadi yang satu ya, kemampuan koordinasi otak kanan dan otak kiri lebih ditingkatkan. Kemudian daya konsentrasi ketika kita main ajas 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 terus sampai 1 menit baru selesai. Jadi itu untuk melatih daya konsentrasi anak ketika nanti dia belajar di sekolah, di kelas. Jadi dia lebih fokus mendengarkan guru gitu. Terus ketika kita dengar hitung untuk kemampuan konsentrasi pendengaran ya. Ketika kita dengar hitung, guru akan membacakan soal 2 tambah 3, 4, 5, 7, jadi gitu. Bahkan lebih panjang dari ini ya. Semakin panjang, semakin levelnya paling tinggi itu berarti daya konsentrasi anak semakin baik. Nah, kalau daya konsentrasi anak sudah baik, tentu saja dia akan belajar apapun jadi gampang, lebih mudah. Terus daya ingat ya. Daya ingat itu kita ada zoom dulu ketika kita sudah dapat hasil, anak-anak akan kita latih zoom kecil dulu, baru kita tulis hasilnya. Itulah yang melatih daya ingat. Terus kemampuan berpikir, keterampilan berpikir lebih terasah. Kalau di matematika sekolah, 7 tambah 8, gimana caranya? 7 di tangan, 8 di mulut ya. Terus nanti dihitung. Kalau misalnya 5 tambah 9, caranya gimana? Sama ya, 5 di mulut, 9 di tangan. Jadi anak-anak cuma punya satu solusi. Tapi kalau di semua dengan sepersekian detiknya, misalnya 2 tambah 3, anak-anak harus berpikir, harus cepat memutuskan dengan cara apa yang mau dipakai. Tambah 3 itu ada 3 cara ya, ada langsung, ada teman kecil, ada teman besar. Jadi dalam sepersekian detik itu mereka harus cepat memutuskan cara apa yang harus mereka pakai. Itulah yang melatih keterampilan berpikir dengan lebih cepat dan tepat ya. Terus anak-anak akan kita kembangkan juga kepercayaan dirinya. Jadi kalau misalnya anak-anak semua itu selalu kita ajak berlomba. Kenapa selalu berlomba gitu ya kan? Anak semua ini tiap hari lomba. Kenapa? Karena lomba itu untuk mengembangkan kepercayaan diri anak, terus konsentrasinya. Jadi ketika dia belajar, dia ada goal yang harus dia capai, ada target ya. Misalnya level 1, foundation 1 dia harus bisa tambah kurang ini gitu. Terus foundation 2 ini gitu. Jadi kita akan mengukur kemampuannya sekaligus untuk mengembangkan kepercayaan diri paling penting. Jadi ketika mereka belum dapat juara itu hal belakangan ya. Yang paling kita penting itu prosesnya waktu dia latihan, waktu lomba. Jadi ketika dia latihan, dia tahu saya sudah mau lomba, berarti saya harus latihan. Nah, berapa target yang harus saya capai hari ini? Hari ini semua saya sudah dapat 7, berarti besok harus dapat 8. Semalam kali-kali saya dapat 24, berarti hari ini harus 25. Kalau nggak dapat, gimana? Ya nggak apa-apa ya kan. Jadi guru-guru semua itu juga pintar dalam mengembangkan kepercayaan diri anak-anak. Jadi mereka akan memotivasi sehingga anak-anak itu bisa berhasil, berjuang, dan mengatasi ketika mereka tidak dapat juara. Jadi dalam hal perlombaan, juara itu paling akhir, tak usah dipentingkan. Yang penting itu adalah proses. Nah, setelah itu, kemampuan sempoa itu apa ya? Anak-anak yang sudah belajar sempoa, apa manfaatnya? Lagi ya, satu lagi, mengoptimalkan potensi keseluruhan otak dan kreativitas. Iya, jadi kita mau mengembangkan potensinya ya, kalau sudah daya konsentrasinya bagus, daya ingatnya bagus, keterampilan berpikirnya bagus, kepercayaan dirinya sudah bagus, tentu nanti dia akan jadi kreatif. Ya, jadi kreatif. Kenapa? Dia bisa membayangkan. Jadi saya pernah ketemu anak-anak yang dia kalau belajar rumus matematika, dia tak perlu ditulis rumus matematikanya, dia sudah membayangkan hasilnya. Itu makanya, iya, anak-anak semua itu pintar dan luar biasa. Iya, mereka juga kepercayaan dirinya tinggi. Jadi kalau di sekolah misalnya gurunya nanya, siapa yang mau maju mengerjakan soal ini? Saya, gitu. Jadi jangan heran kalau anak semua itu lebay ya. Jadi ingat, sempoa itu adalah dasar dari semua pembelajaran. Jadi anak yang sudah belajar sempoa, dia akan bisa belajar apapun. Menghafal,
bahasa, matematika, bahkan untuk anak yang belajar musik. Ada pengakuan dari guru musik yang bilang kalau anak sempoa itu mereka lebih pintar, lebih cepat dalam menganalisa not-not, nada-nada, tempo-tempo. Ya, jadi ketika mereka di matematika itu juga bukan hal yang biasa lagi karena mereka sudah terbiasa dalam berhitung ya. Ini untuk junior. Jadi selain sempoa itu untuk level foundation, ini untuk junior ya. Junior itu berarti anak 3 tahun atau 2,5. 3 tahun, 4 tahun sebelum praskul ya. Jadi apa sih manfaatnya belajar junior? Junior itu untuk mengembangkan potensi anak sejak dini dari kecil prasekolah ya, sebelum mereka masuk sekolah. Terus untuk supaya kita latih anak-anak itu suka angka dari kecil. Iya. Terus membantu anak-anak memahami nilai sebuah objek. Misalnya gini, ada sebuah bola. Iya. Sebuah bola itu, ini bolanya berapa? 1. Ya kan? 1, masukkan Mani di sempoa 1. Nah, terus kalau angka 1 gambarnya gimana? Gini, lurus. Iya, begitu ya. Terus misalnya kalau tambah-tambah, Miss punya 1 bola, Miss ambil lagi 1 bola, ada berapa? 1 bola, 2. Ya, terus masukkan ke Mani. Ini 2 Mani. Ya, terus gambar 2 gimana? Jadi anak-anak akan mudah memahami nilai objek. Objek itu berarti barang yang sesungguhnya ya, dengan nilai manik sama angka. Jadi mereka paham betul-betul proses tambah kurang penjumlahan itu sepertinya maksudnya apa gitu ya. Mereka akan tahu konsep angka, objek, dan manik dengan cepat. Terus mereka akan dapat bersosialisasi dengan teman-temannya karena di junior itu ada banyak game untuk melatih mereka. Terus jangan lupa juga di Sempoasip juga ada baca tulis ya, sehingga anak-anak nanti kalau yang belum bisa baca tulis bisa dimasukkan ke baca tulis. Ini sejarah sempoa dari 5.000 tahun yang lalu. Inilah manusia purba ketika dulu menciptakan alat hitung untuk berhitung ya. Jadi ada dongeng katanya Pak Joko dan Bu Butet ya kan, mereka satu petani satu nelayan. Jadi mereka tiap hari makan nasi aja, yang satu tiap hari makan ikan aja. Jadi mereka mau barter. Jadi barter waktu pertukaran itu bagaimana cara hitungnya? Dari situlah diciptakan alat hitung. Setelah itu ke Roma alat hitungnya jadi begini ya. Terus ke Yunani, ke Prancis, nah, ke Babilonia, jadi begini bentuknya manik-manik satu-satu ya. Nah, terus sempoa Rusia ini seperti yang kita biasa mainkan waktu kecil ya. Biasa mama kita membelikan kita alat sempoa yang dijual di mal-mal, itu namanya sempoa Rusia. Setelah itu dikembangkan di China. Di China itu 2 manik di atas, 5 manik di bawah. Terus dibawalah ke Jepang. Jadi 1 manik di atas, 4 manik di bawah, sehingga anak-anak bisa berhitung dengan pembayangan. Nah, dibawa juga ke Indonesia oleh Pak Alex, sehingga jadilah Sempoasip yang sekarang ini. Oke ya, ini pengenalan rumah-rumah sempoa ya. Ini namanya bingkai sempoa. Ini manik atas, ini manik bawah. Jadi ini rumah adik, ini rumah kakak, ini rumah mama, ini rumah papa. Ingat tuh, sudah masuk ke rumah papa, pakai kumis, ingat kasih kumis ya. Jadi nanti di sempoa itu kita akan melatih anak-anak dengan cerita-cerita dan gambar-gambar serta nyanyi-nyanyi. 5 manik ada di atas. 5 manik ada di atas. Iya. Jadi anak-anak tidak akan stres belajarnya. Kenapa? Karena mereka akan senang angka. Karena kita latih dengan proses yang fun, menyenangkan ya. Ada game-gamenya juga.